Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mungkin dari kelompok 1 dari kelas 3 semester 3 kelas C ingin mempresentasikan tugas laporan kelompok menganalisis jurnal pendekatan dan pengelolaan pendidikan. Mungkin langsung saja biar mempersingkat waktu. Untuk pertama yang akan dibahas yaitu 1. Identitas jurnal yang akan dipresentasikan oleh Saudara Siti Nurjanah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Identitas jurnal yang kami ambil adalah judul jurnal, dimensi ontologi, epistemologi, aksiologi, dan manajemen pendidikan. Nama penulis jurnal adalah Widyatari, tahun penerbit Mei 2013, volume 15, nomor 2, halaman 7, kata kunci pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih kepada Saudara Siti Nurjanah. Selanjutnya yaitu ringkasan dan deskripsi jurnal yang akan dipresentasikan oleh Saudara Siti Hasmah. Persilahkan. Di sini ada ringkasan dan deskripsi jurnal. Abstrak jurnal. 1. Jumlah paragraf, ada 1 paragraf. Halamannya ada 1-8 halaman. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris. Tidak menjelaskan latar belakang masalah, tidak menjelaskan metode dalam penelitian, tidak adanya kesimpulan penelitian, kurang panjang pembahasannya, dan jumlah kata dalam abstrak kurang dari ketentuan umum, yaitu sekitar 100-500 kata. Dan tidak adanya kata kunci di dalam abstrak. Penulis menekankan bahwa tataran ilmu dengan penghampiran ilmiah dibahas dalam konteks abstrak ini. Ilmu adalah semua pengetahuan yang dihimpun dengan pelantaraan metode ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya itu pendahuluan jurnal yang akan disampaikan oleh Saudara Siti Sahara. Dipersilahkan. Jadi ini mengenai pendahuluan dalam pendahuluan ini dapat beberapa ahli yang menguraikan menurut Salon 7 ada kesimpulan yang secara sistematis dan pengertian yang dihimpun tentang peserta yang diperoleh melalui teknik amalan yang objektif. Menurut Buddhis, memandang ilmu sebagai proses menurut yang di ilmu adalah aktivitas pendidikan atau dunia dan transformatis. Dalam dahuluan ini hanya merujuk pada ilmu kita lingkup belatan logis dan berangkat pada satu kenyataan yang sama. Manusia memiliki kemampuan rasional, melakukan aktivitas kognitif, dan kualitas. Siap. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ketujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Saudara Yora. Persilahkan. Untuk tujuan di sini yang pertama memberikan pengenalan secara nyata kepada mahasiswa tentang ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
kedua, meningkatkan kemampuan analisis tentang ilmu. Mahasiswa bisa menentukan kelemahan dan kelebihan dari jurnal yang mereka analisis. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ke analisis jurnal yang akan dipresentasikan oleh Saudara Ulya. Tiara dulu, Jep. Apa? Tiara dulu berdua. Oh, Tiara dan Ulya. Iya. Oh, siap, sok. Saudara Tiara dan Ulya, mangga. Analisis jurnal. Jurnal ini membahas materi manajemen pendidikan pada basis ilmu dengan pendekatan ilmiah. Di dalamnya dibahas beberapa materi mengenai yang pertama ada ontologi, membahas mengenai menelaah suatu objek dengan ilmu. Dalam manajemen kependidikan, objek ditelaah adalah pendidikan ke arah yang berpikir teoritis, yang memaparkan tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, makna pendidikan, hukum pendidikan, sejarah, dan sebagaimana yang berkenan dengan pendidikan. Penerapan manajemen pada sejarah dan sebagian yang berkenan dengan pendidikan. Penerapan manajemen pada pendidikan adalah dengan mengelola pendidikan, merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi, mengevaluasi pendidikan. Kedua, epistemologi, membahas tentang proses pemerolehan pengetahuan berupa ilmu dengan menggunakan pendekatan ilmiah, yaitu induktif dan deduktif. Begitupun dengan manajemen pendidikan, berpijak pada kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya, pendekatan induktif adalah menelaah pada adanya fakta, peristiwa, atau amatan tentang pendidikan atau empirik yang digunakan untuk membentuk dan memodifikasi konsep. Misalnya mengenai kurikulum, tenaga pendidikan, dan siswa yang berhubungan dengan masyarakat sekolah. Sedangkan pendekatan deduktif adalah menelaah yang berkaitan dengan teori, penalaran, perenungan, dan nilai pengamalan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu bahasan akhir mengenai untuk apa ilmu itu digunakan. Dalam manajemen pendidikan, aksiologi menyoroti aktivitas dalam manajemennya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal ini yang akan disampaikan oleh saudari Aska Samaina Aska Nafilah. Waktu dan tempat, persilahkan. Kelebihan berbasis ilmiah. Penulis membawa jurnal ini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tulisan yang rapi, singkat, jelas, dan padat. Dengannya, pembaca dapat mengetahui tentang pengertian ilmu dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari manajemen pendidikan secara mendasar. Selain itu, penulis pun menyertakan tabel-tabel dengan gambar-gambar ilustrasi sehingga menarik minat pembaca dan agar mudah dipahami. Setiap halaman jurnal pun begitu tertata rapih, mulai dari halaman judul, kata, pengantar, pembahasan, hingga daftar pusaka. Pembahasan pada jurnal tersebut sangat terstruktur, sehingga pola pikir pembaca menjadi terarah dan mudah untuk mengikuti langkah-langkah yang mudah disampaikan. Oke. Langsung materi selanjutnya yaitu kepada kekurangan yang akan disampaikan oleh Saudara Wina Robiatul Adawiyah. Ya, baik. Kekurangan pada jurnal ini yakni
Meskipun penulis menyertakan tabel-tabel dan gambar ilustrasi dalam jurnal ini, agar memberi kesan bahwa jurnal ini bisa dimengerti dalam sekali membaca saja, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Jurnal ini berisi banyak teori yang perlu dibaca oleh orang berpikir terbuka dan perlu analisa terlebih lanjut tentang apa yang dibaca. Dan masih terdapat beberapa bentuk tabel dan peta konsep yang kurang sempurna, yakni tabel yang tidak dilengkapi dengan garis lurus. Nah, ini dapat mempengaruhi daya minat baca seseorang. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kekhasan jurnal yang akan dipaparkan oleh saudari Sepia. Baik, kekhasan jurnal. Jurnal ini memiliki ciri khas di mana terdapat tabel-tabel, peta konsep, sehingga menambah minat para pembaca ketika melihat jurnal ini. Selain itu, adanya tabel-tabel dan peta konsep dapat mempermudah pembaca dan proses pemahaman. Bagian isi kurang lengkap karena tidak memuat penjelasan secara rinci. Dalam isinya hanya terdapat pengertian secara umum dan gambar ilustrasi untuk menjelaskan pembagiannya saja dan tidak terdapat kesimpulan di dalamnya. Terima kasih. Oke, lanjut saja ke kemutakhiran yang akan dipaparkan oleh saudara Siti Sahara. Siti apa? Oh iya, kemutakhiran sama Wilda. Maaf Wilda. Ya. Ya baik. Kemutakhiran jurnal ini dapat dilihat dari kajian yang mendukungnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sesuai sumber yang digunakan berdasarkan tahun terbitnya adalah 2013. Terdapat bahan bacaan jurnal dari tahun 1999 sampai 2011. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada rekomendasi yang akan dipaparkan oleh saudari Salma Irawanti. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi dari jurnal tersebut berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengajukan rekomendasi yang dipandang berguna dan dapat mempertimbangkan agar dapat meningkatkan kompetensi. Rekomendasi ini diantaranya untuk masyarakat umum dan untuk siapa saja yang membutuhkan referensi untuk tugas-tugas dan referensi untuk bacaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kesimpulan yang akan dipaparkan oleh saudara Rio Triyono. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Jepi. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kita bahas dibagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi menelaah dan mengkaji objek pendidikan yang berwujud bantuan dan pertolongan dan bimbingan sesuai dengan pengertian pendidikan menurut Martinus Jan Leuwenberg, bahwa pendidikan merupakan upaya menolong anak untuk mendapatkan dan dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan ialah usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa cara mengelola dan mengatur pendidikan sangat dibutuhkan karena pendidikan sangat luas cakupannya. Lalu peran pengelolaan pendidikan dalam mengelola, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pendidikan sangatlah dibutuhkan. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi merupakan proses atau cara meraih ilmu, bagaimana dan hal apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung proses mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar.
Lalu proses ini sangat berpengaruh dari penentuan kurikulum, tenaga kependidikan, siswa, sarana prasarana, serta bagaimana hubungan sekolah dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Semua ini perlu pengelolaan yang baik sebab berpengaruh terhadap pencapaian belajar siswa. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan, untuk apa pengetahuan dipergunakan dan bagaimana cara mengamalkannya. Apa saja yang akan sejalan dengan tujuan manajemen pendidikan yang telah dijalankan. Itu semua akan menjadi tanggung jawab semua tenaga kependidikan. Mungkin segitu, Bapak JP. Terima kasih. Siap, terima kasih Mario. Mungkin itu paparan terakhir dari saudara Rio dari kelompok kami. Jika ada kesalahan datangnya dari kami, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.